Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli sallim wa barik ala asyrafil bariyati Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, ahibati fillah, ikhwani fid din, azanallah wa iyyakum. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah lin Nisa, kitab yang diberikan judul oleh muallifnya dengan judul Fikih Sahih Fiqh Sunnah lin Nisa, dan kita sudah sampai ke halaman yang ke-62 dalam bab yang berkaitan dengan babul haid. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas tentang mereka-mereka yang atau tentang perkara yang dilarang ya, atau yang diharamkan bagi wanita haid dan begitu juga bagi wanita yang nifas. Di antara perkara yang dilarang, yang pertama adalah as-salah. Bahwa wanita haid begitu juga dengan wanita yang nifas diharamkan untuk melakukan sholat. Dan ini adalah perkara yang mujma' alaiha, yang ijma' disepakati oleh umat ini, bahwa wanita haid diharamkan sholat dan kemudian tidak diwajibkan untuk mengqadha'nya. Tidak wajib untuk mengqadha'nya. Kata Ibunda Aisyah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan nu'maru biqadha'is shaumi wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian perkara yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh mualliful kitab ya, itu adalah as-shaum. Dan beliau mengatakan annal ulama, bahwasanya para ulama ittafaqu, mereka sepakat bahwa seorang yang haid, yakni seorang wanita yang haid ataupun nifas, itu juga diharamkan berpuasa. Lakin alaiha al-qadha, akan tetapi dia wajib mengqadha. Sebagaimana yang tadi Anda sebutkan riwayatnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa wanita umat ini diperintahkan untuk mengqadha salat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Masya Allah. Catatan kata beliau atau di dalam buku terjemahannya, apabila wanita haid telah suci dari haidnya sebelum fajar dan ia belum mandi. Sini tanbih dari beliau ingin mengingatkan, jika wanita haid tahurat, yang maksudnya suci sebelum fajar, tapi dia belum ikhtisal, dia belum mandi, ya apakah dia wajib berpuasa? Maka jawabannya, apabila wanita haid telah suci sebelum fajar dan dia sudah berniat puasa,
maka puasanya Sah. sah. Ya. Sah. Ya, sah. Dengan kata lain, ada kewajiban bagi dirinya, dan inilah pendapat jumhur ulama. Ya, karena memang sahnya puasa tidak tergantung pada apa? Tidak tergantung pada apa? Mandi. Toharohnya, tidak tergantung kepada irtisal, tapi hanya tergantung kepada sucinya atau berhentinya haid. Ini sama kasusnya seperti orang apa yang junub, orang yang junub. Apakah puasanya orang junub sah? Ulangi sekali lagi, apakah puasanya orang junub sah? Sah. Sah. Sah, Ustaz. Sah, karena Ya. sahnya puasa tidak tergantung kepada mandi besar. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat orang yang junub sah? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena dia belum melakukan. Nah, karena bersih dari hadas besar itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, tanbih yang diberikan oleh beliau itu adalah apabila wanita haid telah bersih sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari, maksudnya sebelum maghrib. Apakah dia wajib puasa untuk sisa harinya? Misalkan bersih di jam 3 atau di jam 4 sore atau asar, berarti masih ada sisa waktu berapa jam? 2 atau 3 jam. Apakah 2 atau 3 jam itu dia wajib berpuasa? Maka jawabannya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kenapa? Karena nggak full, Ustaz ya. Kenapa? Karena tidak full waktunya. Karena tidak full waktunya. Jawabannya yang lebih tepat adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab. Kenapa? Karena dia sudah berbuka sejak pagi hari. Jadi dari pagi dia sudah makan. Iya, betul. Tidak menahan diri. Ia wajib mengqadha puasa hari itu di hari yang lain. Ya. Sebagaimana ini dikatakan oleh seorang tabi'in, ya, ana ulangi sekali lagi, yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Atha ibnu Abi Rabah. Ini seorang kibarut tabi'in, ini seorang pembesar kalangan tabi'in. Ketika beliau dalam satu riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, ketika beliau ditanya tentang wanita haid namun suci sebelum maghrib atau di penghujung siang, apakah dia harus menyempurnakan puasanya? Maka beliau menjawab, la, lakin alaihal qadha, akan tetapi dia wajib mengqadha. Jadi tidak wajib menyempurnakan, tapi dia wajib qadha. Ya. Kemudian perkara yang ketiga yang diharamkan adalah jima. Yang diharamkan adalah jima atau berhubungan suami istri ketika seorang wanita dalam keadaan haid. Dan ini ijma ulama umat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam Muhalla, ataupun Al-Imam siapa namanya, Al-Imam Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya. Ini ijma' para ulama, sebagaimana Allah sendiri yang mengharamkannya di dalam Al-Quran, dalam surat apa? Al-Baqarah. Kan ada ayat yang mengharamkan laki-laki atau suami menggauli istrinya ketika haid. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat keberapa? 222, di mana Allah mengatakan apa? Fa'tazilun nisaa fil mahidhi. Ya. Benar. Ketika di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita haid. Maka kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jauhkan, qul huwa adzan, afwan.
Qul huwa adzan. Katakan itu Kasur di haid itu adza. Adza itu perkara yang apa namanya? Bisa dimaknai menyulitkan, perkara yang bisa berbahaya juga bisa, ya. Karena itu perkara yang menyakitkan dan bisa berbahaya, maka kata Allah, jauhkan diri kalian dari wanita di waktu mereka sedang haid. Ilmu medis membuktikan bahwa wanita-wanita yang digauli ketika haid akan menyebabkan infeksi yang hebat pada keduanya, bukan hanya saja wanitanya, tapi keduanya, laki-laki dan juga wanita. Ya, makanya disuruh apa? Jauh. Jauh itu dalam pengertian apa? Tidak digauli, bukan ditinggalkan. Karena sebagian keyakinan atau kebiasaan orang jahiliyah di zaman sebelum datangnya Islam, mereka meninggalkan istri-istri mereka yang sedang haid. Maksudnya dipisahkan. Jadi ada yang disimpan di tempat lain, ada yang tidak didatangi sama sekali. Jadi rumahnya tidak pernah dikunjungi selama haid. Itu kebiasaan jahiliyah. Nah, Islam menghilangkan itu. Yang diharamkan hanya apa? Bergaul. Adapun hidup bersama, bermuasyarah, berinteraksi dengan intim itu boleh atau dianjurkan. Boleh atau dianjurkan? Anda ulangi sekali lagi. Boleh atau dianjurkan? Dianjurkan. Bukan hanya boleh, tapi dianjurkan, ya, memperlakukan istri yang sedang haid dengan penuh keintiman. Itu yang harusnya dilakukan oleh siapa? Suami. Bapak-bapak, para suami. Ya, kita lihat nanti apa dalilnya. Nabi Muhammad SAW, kata Syekh penulis kitab, ya, yang mana sabda ini jadi dalil tidak bolehnya atau diharamkannya jima ketika haid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, isna'u kulla syai'. Lakukanlah apapun kepada wanita yang haid sesuka kalian, illan nikah, kecuali jima. Kecuali ini, yang dimaksud nikah di sini adalah jima. Nah, kalimat isna'u kulla syai' ini diantara isyarat anjuran. Oh, laki-laki dipersilahkan melakukan apa saja selama istrinya haid. Syekhul Islam, yakni Ibnu Taimiyah, dalam Majmu' Fatawa, hukum bercampur dengan wanita yang sedang nifas dengan hukum mendatangi wanita yang sedang haid itu sama. Ya, jadi dikiaskan kepada apa? Haid. Hukumnya sama. Kenapa? Karena nifas dan haid sama-sama apa? Ibu-ibu, anak izin bertanya, haid dan nifas itu kemiripannya di mana? Sama-sama keluar darah satu, yang kedua? Sama-sama dilarang sholat dan puasa, sama. Sehingga para ulama mengkiaskannya kepada haid, karena memang nggak ada dalil yang sharih yang menjelaskan bahwa wanita nifas itu tidak boleh digaul. Gitu ya. Makanya para ulama mengkiaskan nifas dengan haid. Ini disepakati oleh para ulama. Faidah, kata Syekh, satu, yang pertama, jika seorang muslim meyakini halalnya atau bolehnya mendatangi wanita haid, maksudnya menggaulinya atau melakukan jima' ya kepada dirinya, maka secara otomatis dia keluar dari Islam. Tulis,
Jika seorang muslim meyakini Mungkin sebagian dari hadirin bertanya-tanya kenapa? Alasannya karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu membatalkan keislaman seseorang. Membatalkan keislaman seseorang. Dan tidak ada khilaf, tidak ada khilaf ya, bahwa mendatangi wanita haid itu hukumnya haram ijma'an, secara ijma'. Beliau kemudian mengatakan, jika hal itu dilakukan oleh orang yang tidak meyakini bolehnya, maksudnya enggak menghalalkan, tetap meyakini haram, tapi mungkin karena lupa itu uzur yang menggugurkan hukum ya, maksudnya harusnya dosa bisa nggak dosa karena lupa, atau tidak tahu istrinya sedang haid, dia nggak paham istrinya haid, istrinya diam ketika suaminya ingin menggaulinya, diam juga dan tidak mengatakan dirinya haid karena darahnya mungkin sedang tidak keluar dan seterusnya, atau kemudian terpaksa, maka dia tidak berdosa dan tidak pula membayar kafarah, tidak perlu membayar kafarah. Kita lanjutkan dulu ya. Namun jika dia mendatanginya secara sengaja, tahu keharamannya, dan bisa memilih, maksudnya bisa memilih itu tidak dipaksa, bukan mukroh, maksudnya bukan orang yang dipaksa, maka dia telah melakukan sesuatu kemaksiatan yang besar ya. Kemudian ia wajib bertaubat, dan kemudian dia wajib membayar kafarah ya. Jumhur ulama mengatakan harus bayar, jumhur ulama mengatakan tidak wajib bayar kafarah kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ada kafarah. Pertanyaannya apa kafarahnya? Denda. Hah? Denda. Apa? Ya denda, betul. Dendanya apa? Puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan. Ini kalau kafarah apa? Jima ketika puasa. Ramadan. Beda ya? Bayar apa? 1 dirham. Dinar ya? Bayar. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini harusnya ibu-ibu tahu harusnya. Memberikan ini ya? Memberikan ini rumahnya kepada tetangganya, begitu? Bukan. Enggak. Apa? Memberikan makanan ya? Tulis. Ini daripada terjadi khilaf di antara ibu-ibu. Betul. Ada satu riwayat ya yang diriwayatkan Imam Abu Daud, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, bagi mereka yang mendatangi alladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, mereka yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, yatasaddaq, maka dia bersedekah. Ini kafarahnya. Jadi kafarahnya itu bersedekah bidinar au nisfi dinar,
Dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Sudah angkanya langsung muncul di kepala ibu-ibu langsung. 1 dinar teh 4,25 gram emas kalikan harga emas terbaru 2 juta. Sudah langsung. Kalau 1 dinar itu kalau Ya, berapa? 8 juta. Ya, 8 juta langsung cepat ya. 8 juta lebih bahkan kan. 8 juta lebih. 8 juta 500 berarti ya. 8 juta 500. Kalau setengahnya 4 juta 250. Nah, katakan kepada laki-laki yang ingin menggauli istrinya ketika haid, catat di kertas gede-gede, kafarohnya 1 dinar, 8 juta setengah atau 4 juta 250. Ya, cuma yang jadi masalah, sebagian atau bukan sebagian, bahkan banyak sekali ulama yang mendhaifkan hadis ini. Makanya jumhur mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau ingin lebih aman, lebih selamat, maka silahkan melakukan kafar. Ya, tapi kafarahnya besar. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib. Berdasarkan apa? Hadis ini. Beliau mengatakan wajib. Taib. Ini mudah-mudahan dicatat ya. Kafarahnya 1 dinar atau setengah dinar. Adapun penulis kitab, beliau berpendapat tidak wajib. Ya, karena lemahnya dalil yang mewajibkan. Nah, hadis yang tadi itu dianggaplah lemah. Yang kedua, faidah kata beliau, bagian dari jasad wanita haid atau tubuh wanita haid yang dilarang untuk Dicumbui. mohon maaf, dicumbui di sini atau dinikmati adalah kemaluannya. Ya. Hanya kemaluannya saja. Oleh karena itu suami bolehkan mencumbui istrinya dengan berbagai cara kecuali berhubungan suami istri. Nah, di antara dalil yang memperkuat hal ini adalah riwayat yang tadi sempat disebutkan ya. Itu riwayat dari Anas bin Malik di mana Nabi mengucapkan if'alu kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali nikah, jima. Itu setelah Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Baqarah tadi. Ayat 222 di mana Nabi Muhammad mengatakan yang dimaksud sama Allah fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu Nabi menafsirkannya, lakukan apa saja yang kalian suka terhadap istri kalian kecuali jima, kecuali nikah. Nah, diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Daud, bahwa Nabi itu kalau menginginkan istrinya, maksudnya ada hasrat terhadap istrinya, maka beliau meletakkan kain di atas kemaluan istrinya. Maksudnya menutupi tempat keluarnya darah. Nah, Asy-Syaikh ya, beliau mengatakan dalil yang paling kuat tentang masalah ini atau pendapat ini ada hadis yang lain. Ya, ada hadis yang lain atau riwayat yang lain dari Ibunda Aisyah. Di mana Masruq ini seorang tabi'in, namanya siapa? Masruq rahimallah, seorang tabi'in laki-laki bertanya kepada Ibunda Aisyah, di mana Masruq mengatakan atau bertanya, inni sa'iluki syai'an lakinna astahi, saya ingin bertanya kepadamu tapi saya malu. Jadi pertanyaannya membuat Masruq itu malu untuk menanyakannya kepada Aisyah. Ya, maka Aisyah mengatakan fa inni ummuka. Kata Aisyah apa? Saya ini ibumu. Kenapa Aisyah mengatakan begitu? Jemaah, kenapa Aisyah mengatakan kepada Masruq saya ini ibumu? Aisyah itu ibunya orang beriman, di antara ibunya, iya, wazwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi kata Allah adalah ibu-ibu mereka. Ibunya siapa? Kita. Setiap orang yang beriman sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat.
Itu ibu kita. Makanya Ibu Aisyah mengatakan saya ini ibumu. Ya. Ya, wa anta ibni. Engkau adalah anakku. Maksud Aisyah apa? Masa malu bertanya sama ibunya sendiri? Meskipun ada hubungan nasab tidak? Tidak. Ada hubungan persaudaraan tidak? Tidak. Atau hubungan musaharah. Musaharah itu hubungan karena pernikahan. Ada tidak? Ada. Cuman karena Allah mengatakan dan menghukumi semua istri Nabi itu bagaikan ibunya orang beriman. Ya. Maka setelah mendengar itu Masruq bertanya, apakah boleh atau apa yang boleh dilakukan seorang suami kepada istrinya ketika sedang haid? Ya, ini masih ada haya, masih ada malu. Jadi laki-laki padahal yang bertanya, tapi dia punya rasa malu. Dia khawatir menganggap ini kurang pantas untuk ditanyakan ke Bunda Aisyah. Ya, maka Aisyah mengatakan bahwa seluruh tubuh istrinya adalah milik suaminya, untuk suami, kecuali kemaluan. Iya. Ketika dia haid. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap wanita yang tidak punya uzur syar'i untuk tidak menahan dirinya untuk suaminya. Maksudnya ketika suami memiliki keinginan, maka dia tidak diizinkan menahan diri kalau tidak punya uzur. Betul? Betul. Betul? Betul. Bahkan Nabi memberikan permisalan, wa in kunti ala rahliki, meskipun engkau sedang di atas kendaraanmu, suamimu memanggil menginginkan dirimu, balik masuk ke rumah. Wa in kunti ala tanur, meskipun engkau sedang masak di tanur. Tanur itu apa? Ada yang tahu tanur nggak? Ovennya orang Arab itu. Yang gimana? Seperti sumur, betul. Seperti lubang itu. Terus ada bara api di tengah tadi, di bawahnya. Terus ditempel-tempelkan rotinya gitu. Nah itu namanya tanur. Meskipun engkau sedang masak gitu. Ketika suami mau memanggil, maka jawablah panggilannya. Ya. Tidak, tapi itu tidak dilakukan, ya maksudnya tidak diizinkan kemudian untuk digauli ketika haid, tapi jika suaminya meminta selain itu, maka tetap diperintahkan untuk menjawabnya atau mengiyakan keinginan. Nasallallahu salamatan afiyah. Ya. Tidak diragukan, kata Syekh, Aisyah adalah wanita yang paling atau orang yang paling tahu permasalahan ini karena beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan, kata Syekh, ada pendapat yang lain yang mengatakan, yakni sebagian ulama, bahwa laki-laki boleh melakukan apa saja pada saat haid selain apa yang berada di antara pusar dan lututnya. Jadi bukan hanya kemaluan saja yang nggak boleh, tapi antara pusar sampai lutut juga nggak boleh. Maksudnya di mana di antaranya ada kemaluan, gitu ya. Insyaallah difahami, insyaallah. Tapi pendapat pertama yang jauh lebih kuat, insyaallah ta'ala. Faedah yang ketiga, kata Syekh, jika seseorang sudah suci dari haidnya, yakni seorang istri, tidak boleh dia bercampur dengan suaminya sampai dia mandi terlebih dahulu. Itu pendapat yang terkuat dalam masalah ini, insyaallah ta'ala. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sampai suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci atau sudah bersuci, fa'tuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah, di tempat yang diperintahkan sama Allah. Maksudnya di kemaluannya, karena Allah mengharamkan untuk mendatangi istri di duburnya.
Ini muharram. Ya. Karena sebagian orang melakukan kekejian ini. Ini perbuatan yang sangat rendah dan sangat keji. Ya. Islam memerintahkan mendatangi kemaluan. Nah, Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, toharatani lin nisa, ada dua jenis suci bagi wanita. Ya, beliau mengatakan yang disebutkan dalam firman Allah tadi sampai mereka suci, yakni yang pertama adalah sampai mereka mandi. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam arti tidak boleh dicampuri oleh suaminya sebelum ia mandi terlebih dahulu. Allah berfirman, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu di tempat keluarnya darah atau kemaluannya. Jika suaminya tidak mencampuri istrinya di tempat yang diperintahkan, maka dia bukan termasuk golongan orang yang bertaubat, tidak masuk juga ke dalam golongan orang yang bersuci. Ya. Nah, dua jenis bersuci itu atau kesucian bagi wanita itu tadi yang pertama, ya, yang enggak dikutip sebetulnya di sini, itu adalah ketika dia berhenti dari haidnya. Yang kedua adalah ketika dia mandi. Nah, yang dimaksud dalam ayat yang dirojihkan oleh Imam Mujahid adalah sudah mandi. Dan itu pendapat jumhur ulama. Kecuali ada satu yang menyelisihi di antara sekian banyak ulama, yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu Adz-Dzahiri, ya, beliau mengatakan boleh digauli meskipun belum mandi. Kenapa? Karena bersih atau berhentinya haid itu sudah tanda suci. Ya, makanya beliau membolehkan. Nah, jika suami punya istri dari kalangan ahli kitab, kalau istrinya ahlul kitab, maksudnya istrinya ahlul kitab gimana? Nasrani atau Yahudi, memang boleh. Boleh. Dengan syarat-syaratnya. Ya, tapi bukan pembahasan kita sekarang. Dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dipaksa mandi setelah selesai haid? Karena dia juga pasti apa? Haid. Wanita mau ahlul kitab, mau muslimah, mau mukminah pasti haid. Maka apa jawabannya, kata beliau? Dia harus dipaksa mandi. Padahal mandi bukan, maksudnya mandi dari haid bukan apa? Bukan syariatnya dia. Tapi dia harus dipaksa mandi. Jadi hukum yang berlaku hukum siapa? Allah, hukum Islam, hukum agama suaminya. Dan suaminya tidak boleh mencampurinya karena ayat tersebut tidak hanya mengkhususkan wanita muslimah dari wanita-wanita lain. Ya, ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'u Ahkamil Quran, ya. Kemudian yang ke berapa Ibu? Keempat. Yang keempat. Tawab. Udah selesai. Oh, kalau untuk ya? Yang mana? Jima ini udah selesai. Tapi perkara yang keempat itu adalah yang tidak diperbolehkan, ya, dilakukan wanita haid. Yang keempat adalah tawaf. Ya. Kita lihat dulu apa yang dimaksud oleh beliau. Diharamkan, sekali lagi diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf berdasarkan ijma. Sekali lagi ijma. Maksudnya ijma kebanyakan ulama atau mayoritas ulama umat ini. Dasar mereka atau yang menjadi dalil mereka adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah atau diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau, yakni Aisyah, haid ketika bersama-sama Rasul naik haji. Kapan ini naik haji? Ya jelas Dzulhijjah. Maksud di tahun kapan? Tahun
tahun Haji wada kan Nabi cuma sekali. tahun ke-9 tuh. Tahun ke-9 apa ke-10? Ke-10. Karena di tahun berikutnya Nabi wafat. Jadi Nabi sudah mengisyaratkan beliau akan pergi. Itu setahun sebelumnya. Ya, dan Nabi sudah merasa itu. Kenapa? Karena Allah sudah menyempurnakan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Nah, Aisyah ikut bersama Rasulullah SAW. Ya, namun qadarullah ketika sampai ke satu tempat sebelum sampai ke Mekah, Aisyah haid. Aisyah nangis, ya, dan Nabi menenangkan dirinya bahwa ini adalah syai'un katabahallahu ala banati ibni Adam. Ini adalah perkara yang memang Allah tetapkan sama anak-anak perempuannya Adam. Maksudnya biasa, haid itu biasa. Apa yang harus dilakukan kemudian? Nabi memberikan nasihat atau perintah kepada Aisyah. Nah, ini yang dimaksud atau yang dikutip dalam poin keempat ini. Kata Nabi, if'ali, lakukan kama yaf'alul hajj. Lakukan apa saja yang dilakukan orang haji. Apa saja, sa'i, apapun. Ya, di Arafah kayak apa segala macam, terserah. Tapi kata Nabi, ghaira alla tatufi bil bait. Tapi jangan tawaf di Ka'bah hatta tatuhuri, sampai kamu suci. Ya. Nah, penjelasan lebih lanjut insya Allah bisa dilihat di bab haji. Tapi bab haji masih jauh sekali. Ya, jadi kalau nunggu penjelasan berikutnya, wallahu a'lam. Tapi ya, ini menjadi masalah. Masalahnya adalah bagaimana dengan wanita-wanita yang tidak punya waktu untuk menunggu suci. Ini yang sering terjadi kasusnya dalam ibadah umroh. Waktunya terbatas, baru haid lagi ketika mau umroh. Maka kemungkinan sucinya itu di negeri asalnya, bukan di Makkah. Maka bagi yang seperti ini, para ulama mengizinkan atau memperbolehkan seorang wanita haid tawaf di Ka'bah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan umrohnya. Boleh. Iya. Jadi umrohnya diselesaikan meskipun dalam keadaan haid. Pasti pertanyaannya, umrohnya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena di situ ada uzur yang tidak bisa dihilangkan. Nah, orang itu, muslim itu ketika beribadah memiliki uzur yang tidak bisa dihilangkan, maka dia diwajibkan ibadah dalam keadaan seperti itu. Contoh misalkan, seperti orang sholat, Iya benar ada. Orang sholat, Ya. tapi najisnya keluar terus. Ayo dulu. Ada orang yang tidak bisa nahan air kencing, terus keluar. Ada orang yang mungkin karena sakit, mohon maaf, BAB terus misalkan. Nah, datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Sholat. Tetap sholat. Dalam keadaannya itu. Kenapa harus itu dulu? Ibadahnya gimana? Sah atau tidak? Sah. Ya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi karena sebab itu kenapa diizinkan wanita-wanita haid untuk tetap tawaf di Ka'bah meskipun dalam keadaan haid. Dan yang perlu kita ingat, sa'i boleh meskipun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena sa'i syaratnya bukan suci. Jadi nggak ada syarat harus bersih dari hadas kecil ataupun besar ketika sa'i. Tapi kalau tawaf, memang pendapat jumhur mengatakan harus suci. Mudah-mudahan jelas sampai di sini ya. Nah, kemudian ya sedikit lagi. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita haid, kata Syekh. Yang pertama, zikrullah dan membaca Al-Quran. Jadi zikir tetap boleh, zikir pagi petang misalkan atau yang semisalnya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran tanpa menyentuh
mushaf ya. Ini pendapat jumhur. Saya tidak menafikan ada khilaf. Tapi pendapat jumhur tidak boleh pegang mushaf. Taib. Dalilnya ya, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya hadis sahih dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah. Ya. Kunna dulu ya, kami di hari Id nu'maru bil khuruj. Kami diperintahkan keluar oleh Nabi. Jadi perempuan-perempuan itu disuruh keluar dari rumah ketika hari Id. Maksudnya suruh kemana? Ke lapangan, karena tempat asal untuk sholat Id itu bukan masjid, tapi apa? Lapangan. Kecuali masjid, ada kecualinya nggak? Apa? Masjidil Haram. Maksudnya Masjid Nabawi sama masjid, sama Masjid Haram, maksudnya Makkah, yang dari Makkah. Dulu Nabi sudah ada Masjid Nabawi belum? Sudah tuh, sudah. Kan yang pertama kali dibangun sama Nabi di Madinah apa? Masjid. Bukan rumahnya, masjid yang dibangun. Masjid dulu yang dibangun. Ya. Nah dulu Nabi tetap di lapangan, di musholla. Yang sekarang jadi Masjid Gomamah itu dulu musolanya Nabi. Maksudnya di situ Nabi biasa sholat Id, sholat istisqa apa di situ. Ya. Nah, kenapa sekarang kok di Masjid Nabawi? Karena tidak ada tempat lain. Alasan itu. Yang kedua, di Masjid Nabawi ada fadilah yang lebih. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kesulitan kalau misalkan disuruh di padang pasir mana gitu sholat Idnya, bisa nggak? Berangkat ke sana, repot, ini akan menyulitkan. Makanya ditetapkan oleh pemerintah Saudi sholatnya di mana? Masjid Nabawi. Di Makkah juga sama. Mudah-mudahan jelas ini ya. Nah, selama masih bisa di musola, maka yang lebih afdol di musola. Musola itu maksudnya lapangan atau tanah lapang yang dipakai sholat Id. Itu namanya musola kalau zaman dulu. Bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia apa? Masjid kecil yang nggak ada jumatannya, itu namanya musola. Gitu ya. Baik. Nah, kata Mu'atiyah, kami disuruh keluar semuanya untuk ke musola, kemudian bahkan hatal huyyad. Ya, bahkan wanita-wanita haid atau wanita-wanita pingitan. Maksudnya wanita pingitan apa? Nggak pernah keluar, Ustaz. Anak-anak gadis yang sudah usia menikah yang tidak diizinkan banyak keluar. Iya, betul. Dipingit. Ya, dipingit. Jadi di zaman Rasul pun ada pingitan atau tidak? Ada. Dan memang harusnya begitu supaya tidak jadi fitnah. Anak gadis usianya usia puber, sedang hormonnya sedang tinggi-tingginya, dibebaskan seenaknya, pasti maksiat. Makanya usia-usia segitu yang terbaik adalah mereka dijaga di rumah. Sibukkan mereka dengan kegiatan di dalam rumah, nggak usah di luar rumah, supaya mereka selamat. Tapi syahidnya di sini mereka dikeluarkan semua. Nah, adapun wanita haid itu ditempatkan di belakang, di paling belakang, di mana mereka juga bertakbir, berdoa bersama jamaah-jamaah yang lainnya, dan mereka mengharapkan keberkahan dan kesucian di hari itu. Nah, di sini dalilnya bahwa wanita haid tetap berzikir dengan bertakbir, dan ini hukumnya boleh. Atau juga dikuatkan sama hadis yang sebelumnya tadi, hadis Aisyah ketika Nabi bilang if'ali kama yaf'alul hajj, lakukan apapun ibadah sebagaimana yang dilakukan orang haji. Nah, orang haji ini kan gak hanya tawaf, sa'i, ya, ada zikir, ada baca Quran. Ketika hari Arafah diperintahkan banyak membaca la ilaha illallah wahdahu, dan seterusnya. Nabi mengulang-ulang itu terus, ya. Dan ini isyarat dari Nabi, lakukan itu, kecuali kamu nggak boleh tawaf. Ini pun dalil yang menguatkan hal tersebut. Telah dimaklumi bahwa orang haji itu pasti zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Maka begitu juga dengan orang yang haid, ya.
Ibnu Hazm dalam Muhalla dalam kitabnya membaca Al-Quran sujud ketika membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan zikir kepada Allah adalah perbuatan baik yang dianjurkan dan dianjurkan bagi yang melaksanakan akan dibalas dengan pahala. Nah, yang mengatakan dilarang dalam beberapa keadaan maka dia harus mendatangkan dalil. Maksudnya wanita haid nggak boleh. Mana dalilnya? Ya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita haid haram berzikir dan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan yang kedua, perkara kedua yang dibolehkan, sujud ketika mendengar ayat sajdah. Tidak ada dalil juga yang mengharamkan atau melarang untuk sujud ketika mendengar ayat sajdah. Yang dimaksud ketika di luar sholat dan memang tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Seperti dalam Sahih Bukhari kata Syekh, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat dalam surat An-Najm yang mana itu ayat sajdah, Nabi sujud, kaum muslimin sujud. Bahkan orang musyrik pun sujud, jin dan manusia apapun keyakinannya ikut sujud, yang mendengar ayat itu maksudnya ikut sujud bersama Rasulullah. Maka bisa dikatakan mustahil jika mereka semua dalam keadaan suci. Karena sujud tilawah tidak dikategorikan sholat. Makanya bagi mereka yang meyakini sujud tilawah itu harus berwudu, maka mereka tidak punya dalil. Ya. Karena memang tidak disyaratkan punya wudu ketika sujud tilawah atau sujud sajdah. Contoh aja satu ayat yang diingat harus sujud tilawah, itu ayat apa? Surat As-Sajdah ayat 16. Surat As-Sajdah ayat 17 apa 16? Apa 18? Pokoknya di tengah-tengah gitu ya. Baik. Kemudian surat apa lagi? Al-Alaq terakhir. Al-Alaq ayat terakhir. Yang sering jadi masalah itu Al-Alaq. Ketika dibaca di sholat, sujud sajdahnya gimana? Ya sujud, bangkit lagi, habis itu sujud ruku. Gitu caranya. Sujud dulu, naik lagi, baru ruku. Gitulah cara melakukan sujud sajdah dalam sholat. Yang terakhir di perjumpaan ini, yang ketiga, menyentuh mushaf. Penulis kitab termasuk yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf itu boleh bagi wanita haid. Kenapa? Karena beliau mengatakan tidak menemukan dalil yang jelas dan sahih yang melarang wanita haid itu menyentuh mushaf. Tidak ada dalilnya atau tidak ada dalil yang jelas sahih. Walaupun banyak ulama yang berpendapat bahwa wanita haid itu tidak boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Kenapa kok kebanyakan ulama mengatakan seperti itu? Kalau Al-Quran suci dan dan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79 di mana Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Quran atau mushaf itu kecuali orang-orang yang suci. Ada di Al-Waqi'ah. Setelah sebelumnya Allah mengatakan innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini yang jadi dalil. Dan ini dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa menyentuh mushaf tidak boleh ketika tidak suci. Dan wanita haid tidak suci. Maksudnya dalam kondisi hadas gitu. Ya. Tapi ini kemudian dianggap tidak bisa menjadi hujjah. Karena dalam beberapa penafsiran ayat ini mutahharun di sini yang dimaksud siapa? Bukan. Yang disebut mutahharun di sini adalah para malaikat.
Karena Quran yang dimaksud adalah yang Allah simpan di Di langit. langit. Itu sebabnya kenapa terjadi khilaf. Bukan di sini. Ya. Wallahu taala alam, masing-masing punya dalil. Karena Ya. di sini Adapun ana secara pribadi berpendapat tidak boleh. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini. Dan ini hal biasa. Maksudnya hal biasa bukan sesuatu yang harus dibesarkan. Kalau berpendapat atau condong kepada yang mengizinkan silakan. Dan kita tidak bisa juga menyalahkan yang mengatakan tidak boleh menyentuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir sekali, yang keempat. Suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid. Itu juga diperbolehkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ketika Aisyah menceritakan annan Rasulullah SAW yattaqi'u ra'sahu fi hijri. Bahwa Nabi itu meletakkan kepalanya di pangkuan, maksudnya di pahanya Aisyah. Ya. Wa huwa yaqra'ul Qur'an wa inni haid. Beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan saya haid. Ya. Karena memang wanita haid itu di dalam Islam tidak ditinggalkan oleh suaminya. Tidak dijauhi, tapi justru didekati dan kemudian mesra dengannya. Karena obatnya haid, perubahan jiwa, hormonal dan yang semisalnya. Wanita yang haid itu adalah obatnya kemesraan suami. Itu obatnya. Makanya nggak ada pemakluman harusnya gini, karena sebagian wanita tuh bilang begini, kalau marah-marah, emosi, membabi buta ketika haid, wah pokoknya membabi buta sekali, pokoknya waduh, semua jadi korban, ya, maksudnya betul-betul semua diluapkan, dilampiaskan. Itu bukan dalil, nggak ada dalil yang membenarkan itu. Gitu. Oh saya kan lagi haid, hormon saya lagi, enggak. Itu bukan dalil. Jadi wanita pun harus sadar bahwa itu nggak boleh. Nah, laki-laki harus mengobati keadaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa bapak-bapak nih yang di depan? Mesra. Karena Nabi sangat mesra dengan istri-istri yang sedang haid. Seperti tadi, tidur kepalanya di pangkuan istrinya. Ini kayaknya hal yang sudah amat sangat langka dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya, ngobrol, apalagi yang lebih langka lagi suaminya baca Quran dalam kondisi seperti itu. Ya, ketika meletakkan kepalanya di paha istrinya dia mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedang meruqyah siapa? Ya, maksudnya baca Quran. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, semoga Allah kembalikan kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini boleh. Karena sekali lagi Anda ingin mengingatkan, di antara kebiasaan jahiliyah, wanita itu ditinggalkan ketika haid dan nifas. Jadi tidak didekati, tidak disentuh. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, Ibu sekalian rahmatullah. Jika ada pertanyaan silahkan sebelum datangnya waktu zuhur, falyatafadhal. Ada Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, itu kan kalau sudah haid biasanya kan ada masa itu darah sudah berhenti, namun ketika sudah mandi taruhlah subuh gitu ya Ustadz, Keluar lagi. enggak subuh suci gitu, udah mandi, udah sholat. Nah setelah itu zuhur, asar tidak ada, tapi maghrib keluar lagi gitu Ustadz. Nah itu hukumnya seperti apa? Nah kalau misalkan tadi sedang puasa, nah kalau kita udah tahu nih jadwal kita misalkan beres 5-6 hari. Yeah. Nah tadi kan kata Ustadz kalau menjelang waktu sisa 2 jam itu kan tidak ada kewajiban dipulkan karena memang sudah buka. Yeah. Nah kalau kita udah tahu biasanya kan dua waktu itu misalkan zuhur asar, zuhur keluar, asar tidak bersih gitu. Nah itu apakah sudah boleh niat untuk tidak berpuasa itu Ustadz? Maksudnya apa hukumnya seperti apa kalau seperti itu gitu, tidak makan, tidak minum, tapi kita sudah niat ini udah ini tapi zuhur keluar lagi gitu. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Oh iya, insyaallah.
Tadi itu yang pertama apa pertanyaan? Apa yang pertama? Yang pertama apa tadi? Itu waktunya kan udah ini. Waktu habis. Oh ya, baik. Keluar lagi. Jika waktunya sekali lagi masih dalam waktu masa haid yang biasanya terjadi, misalkan biasanya 6 hari, tapi di hari kelima atau di hari keempat misalkan bersih, berhenti, sama sekali nggak keluar darah, maka apakah harus mandi atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak, karena masih dalam masa haidnya. Ini yang sering terjadi dalam kasus seperti ini tuh, biasanya masih masa haidnya, dia sudah melihat tidak ada darah sama sekali, dia berpikir sudah suci. Itu dulu. Karena sucinya seseorang dari haid itu memang Allah jadikan dengan keluarnya tanda khusus. Seperti keluarnya cairan tertentu ya, yang berwarna kekuningan atau kecoklatan, yang menandakan bahwa sudah masuk masa sucinya dari haid. Jadi kalau dalam masa itu, maka tidak perlu mandi dan juga tidak perlu sholat, tetap sempurnakan sampai betul-betul selesai masa haidnya. Nah kalau itu terjadi di luar masa haidnya, maka yang harus dia lakukan adalah berhenti, maksudnya bersuci, kemudian sholat. Meskipun mungkin ada datang haid yang lain, tapi kalau sudah kebiasaannya seperti itu, maka dia sudah beres 8 hari misalkan, sudah berhenti juga, maka dia wajib kembali sholat. Nah kalau datang lagi haid yang lain, maka dia kembali hukum haid, meninggalkan sholat lagi. Yang penting darahnya darah haid, pastikan itu, bukan istihadah. Itu satu. Yang kedua, wallahu ta'ala alam, itu perkara yang tidak dilakukan oleh wanita-wanita kalangan sahabiyah. Jadi mereka tuh ketika hari terakhir Ramadan misalkan, ya, kemudian sudah niatkan dari awal, suganwe hari ini bersih gitu, jadi nggak makan dari awal, enggak. Ini tidak perlu dilakukan, karena dia diizinkan untuk mengqadha di kemudian hari. Gitu aja sudah, ambil keringanan itu. Ya, anak khawatir kalau ini dilakukan, ini berlebihan. Ya, termasuk berlebihan. Jadi nggak perlu. Lakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum muslimah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jelas Ibu ya. Insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Masih ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan. Ada? Nggak ada Ustaz. Tidak ada? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga tidak ada ini menunjukkan bahwa semuanya paham insyaallah taala. Ya, dan ilmunya insyaallah bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.